Oke, so fondasi yang paling utama, paling penting kalau Anda mau mentarget ideal klien yang pastinya punya conversion rate yang tinggi, yang pasti juga mau beli, itu adalah dengan mengenal yang namanya timeline. Ini calon klien yang tidak tahu kalau mereka itu punya problems, mereka punya needs. Ini benar-benar calon klien yang masih raw, yang masih mentah banget. Harus diolah abis-abisan supaya mereka bisa menjadi your happy client. Artinya adalah orang yang puas dengan produk maupun service yang Anda tawarkan. This is your happy client here. Sepanjang ini adalah timeline atau sales journey-nya mereka, buying journey-nya mereka. Kalau di fase ini ya, ini ke bawah menjadi klien yang belum tahu nih ya, dari tengah sampai ke bawah ini, contoh ada proses untuk awareness di sini, kemudian ada proses research di sini. Kemudian sayangnya ada proses DIY juga. Ini seperti ini apa? Nanti saya jelaskan lebih detail. Contohnya saya mau kasih contoh weight loss atau program penurunan berat badan. Saya juga kayak butuh ya. Itu kayak contoh yang mudah dimengerti, mudah dipahami. Mungkin some of you juga mengalami problem yang sama. Jadi kita ambil aja contoh misalnya program weight loss. Anda jual program untuk weight loss, oke? Berat badan, itu contohnya. Saya mau terapkan contoh itu kepada stage yang pertama, yaitu stage awareness. Ini adalah stage yang paling dini saat mereka tidak sadar mereka ini punya masalah berat badan. Jadi, misalnya mereka cuma ngerasain tanda-tandanya aja. Kok kalau aku naik tangga ini cepet ngos-ngosan ya, padahal cuma 2 lantai, kayak jalan sama temennya lagi di kampus gitu misalnya ya, teman-teman yang lain kayak jalan masuk kelas duduk santai bisa ngobrol, kok aku begitu masuk kelas capek banget gitu ya, udah ngos-ngosan. Atau misalnya kok belakangan ini saya main sama anak saya ngerasanya gampang capek ya, baru main kuda-kudaan sebentar, baru main kejar-kejaran sebentar kok udah capek gitu ya, ada tanda-tandanya. Atau kok kita nih kerja tapi kayaknya sering gak mood ya, sering ngantuk, kayaknya gampang capek atau sering pusing juga ini ya. Lalu dia mikir, maybe I need to lose some weight gitu ya, mungkin aku udah kegendutan, aku kayaknya mungkin harus turun berat badan. Mungkin semua tanda-tanda itu karena saya punya masalah obesitas. Jadi dia aware, ada di tahap aware bahwa mereka merasakan yang namanya side effects ya, efek sampingnya yang mereka nggak suka pastinya. Kemudian mereka self-diagnose, diagnosa diri sendiri bahwa oh maybe I'm overweight gitu ya, mungkin saya kegendutan. Next, stage kedua yaitu akhirnya dari mereka menyadari mungkin saya kegendutan, mungkin saya overweight, jadinya saya ngos-ngosan, main cepet capek, kerja nggak fokus, and then they do research gitu ya. Dia research, belum invest sama sekali. Oke, this is zero investment. Mereka research dan belum melakukan apapun. Oke, di stage kedua ini zero investment, they do nothing. By apa researchnya? 1, Mbah Google pasti ya, kemudian YouTube, apalagi mungkin dia coba kelas free training gitu ya, free coaching, everything is free di stage kedua ini, stage research. Salah satu contohnya misalnya dari Mbah Google bilang, oh kamu harus ganti pola makan atau berdiet. Kemudian dari Mbah YouTube bilang, oh kamu harus menerapkan cara hidup yang sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidur teratur, jaga stres, segala macam. Kemudian dari kelas training, coachnya atau trainernya bilang, oh kamu harus rajin olahraga, that's why you need to sign up to our membership gitu ya. Dia suruh kita untuk jadi member makanya. Nah setelah mereka tahu itu dia harus melakukan 3 hal. Kayaknya susah ya. Udahlah ntar aja lah, it seems too much buat mereka ya, dan it seems impossible. Akhirnya mereka berhenti di tahap itu. Atau kalaupun mereka memutuskan, decided untuk go on, oke, kita lanjut ke stage ketiga, stage DIY misalnya ya.
Jadi mereka sudah melakukan semua hasil riset tersebut, mereka tahu. Kemudian mereka mencoba salah satunya. Mereka menganggap bahwa oke, ada 3 poin utama yang harus saya lakukan kalau saya mau jadi ideal badannya, atau saya nggak mau kegendutan. Ada 3 hal tersebut. Dia udah tahu dari research tersebut, maybe I will try one of them gitu ya. Dia coba salah satu dari ketiganya. Apa yang paling gampang dilakukan misalnya menurut mereka? Oh, kayaknya kita coba dulu untuk diet makanan, mengganti pola makannya dengan makanan sehat gitu ya. Tapi dia tidak melakukan kedua hal lainnya, tidak berolahraga dan tidak mengganti pola hidup mereka, karena mereka rasa kayaknya baru ini deh yang kita bisa lakukan, karena ya ada waktunya terbatas dan banyak banget reason lainnya. Tapi akhirnya klien itu juga berhenti, menyerah, karena mungkin selama setahun mengganti pola makan tetap aja nggak punya hasilnya, atau tidak sesuai dengan hasilnya. Anda mungkin pernah dengar yang namanya yo-yo effect dalam weight loss. Jadi turunnya 3 kilo, nambah lagi 2 kilo. Akhirnya dia ngerasa, wah, frustasi lah. Jadi, dan banyak lagi. Atau misalnya dia nggak merasa frustasi, tapi dia akhirnya melanjutkan untuk DIY selanjutnya. Contoh, dia ngeliat dari YouTube cara exercise dia latihan sendiri. Karena dia melakukan ini semua DIY di dalam journey-nya ini, ya masih free kan ya, masih ngerasa dia masih bisa lakukan. Tapi hasilnya ya berhenti juga, karena nggak ngerasa efektif, nggak ngerasa ada result yang sesuai gitu ya. Dan mereka akhirnya terus melakukan step by themselves. Itu yang disebut DIY. Makanya dari step 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke poin tengah-tengah ini disebut sebagai stage awareness. Jadi di sini masih melakukan stage bahwa dia aware akan masalah dia, kemudian dia tahu harus melakukan apa untuk mencapai goalsnya, dan dia coba untuk sendiri. And kita nggak mau mentarget orang-orang di zona ini, ya. Kenapa? Karena gini, sesuai judulnya juga hari ini ya, kita hanya akan fokus mentarget orang yang pasti mau beli, yang pasti conversion rate-nya itu tinggi, dan mereka bukan orang-orang di zona ini. Oke, jadi kita akan warnain zona ini red zone. Red zone. Jadi kita harus hindari orang-orang seperti ini ya. Seberapa sering Anda bisa berhasil mempengaruhi orang lain yang bener-bener dari nol gitu kesadarannya. Karena gini, saya nggak bilang Anda harus hindarin 100%, bisa. Tapi Anda harus tahu bahwa mentarget orang-orang di fase awareness itu membutuhkan a lot of effort. Jadi ya energinya, karena kita seperti babysitter, kita harus make sure dia itu dari stage 1 pindah ke stage 2, pindah ke stage 3, pindah ke stage selanjutnya, sampai akhirnya mereka bisa kita akuisisi gitu, menjadi happy client kita. Itu butuh effort, waktu, tenaga, biaya yang gak sedikit dan gak cepet. Oke, jadi kalau Anda mau mentarget mereka, it's good, tapi sesuai dengan judul hari ini, kita hanya akan mentarget orang-orang yang mau beli atau punya conversion rate yang tinggi. Sepakat dulu ya. Jadi kita hanya akan fokus kepada orang-orang di green zone. Kita akan buat yang di sini ini berwarna hijau. Hijau means segar, hijau means money. Karena mereka di stage ini dari tengah ke samping kanan menjadi happy client, itu adalah stage frustasi. Mereka harus merasa frustasi, mereka harus merasa pain gitu ya, merasakan bahwa I need your help, I need your products, I need your programs gitu loh. Kalau mereka nggak ada di masa desperate, nggak merasa di fase frustasi, ya mereka akan terus-terusan melakukan stage DIY tadi, sampai akhirnya mereka ada di titik, oh God, please help me, I can't do this no more gitu kan. Dan mereka merasa frustasi, dan produk Anda atau service Anda bisa masuk di situ. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh fokus mentarget orang yang merah. Kalau Anda mau punya conversion rate yang tinggi, orang-orang yang ada di green zone ini berarti mereka sudah aware ya, sudah ada di fase pertama tadi kan, sudah tahu punya problemnya. Kemudian mereka sudah coba berbagai cara, sudah do it yourself tadi, cara-cara tadi, dan tidak berhasil atau tidak puas.
Jadi green zone inilah yang mudah dikonversi. Kemungkinan konversinya sudah pasti lebih besar, bahkan sudah pasti lebih beli, karena pain point-nya mereka ini tinggi banget, frustasinya udah tinggi, mereka mungkin udah give up lah. That's your ideal client. Itu yang mau kita target di video ini. So, bagaimana cara mentarget orang-orang di green zone dan juga menghindari orang-orang di red zone? Only one trick, only one strategy. Message-nya. Jadi pesannya, message-nya harus tepat sasaran. Nah, ini yang menarik. Saya akan kasih langsung contohnya supaya Anda langsung mengerti. Yang pertama, saya akan kasih contoh message untuk menghindari orang-orang di red zone tadi. Contoh tadi kan, kalau dia berat badan, dia merasa apa? Tadi kita balik dulu biar Anda ingat. Kalau naik tangga atau jalan gampang ngos-ngosan gitu ya. Kemudian lagi main sama anak gampang capek atau gampang gak mood gitu pas lagi kerja, gampang ngantuk, pusing dan sebagainya. So, biasanya karena Anda tahu itu ya, itu pain point mereka, memang itu current situationnya mereka. So, Anda mikir, oke, kita bikin message yang gini dong, berarti baru naik tangga 2 lantai tapi ngerasa ngos-ngosan gitu. Atau misalnya saya ngomong, mudah lelah saat bermain dengan anak kesayangan Anda. Pernah dengar gitu ya? Terus atau misalnya saya bikin ads, sering tidak fokus saat bekerja, sering merasa mudah lelah, pusing maupun tidak mood, itu tandanya Anda mengalami kegemukan. Gitu ya contohnya. Misalnya karena Anda mikir, oh ya itu kan tadi bang benar-benar. Akhirnya kita mentarget message seperti itu. Kita listing apa problem, needs dan juga pain point-nya mereka. Kita listing dan kita berharap bahwa mereka bisa convert. Padahal kita ngomongnya, apakah Anda sudah ini, apakah Anda merasa itu dan segala macam. Itu tandanya Anda kegemukan. See? Message-nya adalah kita memberikan awareness kepada mereka bahwa itu tandanya Anda kegemukan. Setelah itu baru kita bilang, kita punya solusinya. Solusinya adalah minum ini, itu. Tapi masalahnya message yang tadi itu hanya akan membuat mereka tuh sadar bahwa mereka adalah orang-orang di red zone, yang mereka itu punya masalah kegemukan. Karena kita listingnya adalah tanda-tandanya yang tadi kita sebutin ya, bahwa tanda-tanda bahwa mereka mengalami kegemukan. Itu message yang salah. Don't do that gitu ya. Jadi kalau Anda punya ads, punya konten, punya sales page atau punya headlines dengan memasukkan semua itu, cepat ganti aja before it's too late. Itu is gonna cost you a lot karena kita nggak mau masuk ke zona merah tadi. Nah, untuk itu sekarang bagaimana caranya kita membuat message yang bisa mentarget orang-orang di zona hijau ini. Nah, yang pertama adalah memperhatikan bahwa message yang harus Anda buat di green zone itu harus spesifik, mentargetkan pain point yang menjadi frustasinya karena mereka sudah melalui fase red zone tadi. Nah, green zone ini juga harus menekankan bahwa Anda understand, karena Anda mengerti situasi mereka, Anda mengerti bahwa mereka itu pasti frustasi, sudah mencoba segala cara yang tadi. Jadi Anda tahu itu pasti Anda frustasi gitu loh. Jadi gimana contohnya? Saya akan buatkan contohnya berdasarkan dari yang tadi ya, kebalikannya dari message red zone. Jadi kita akan bilang seperti ini, misalnya kita buat video ads juga gitu kan ya. Kita ngomong seperti gini, apakah Anda sudah mencoba segala cara untuk berusaha turun berat badan, mulai dari mengganti pola makan, mengganti gaya hidup, mencoba untuk meditasi, yoga, bahkan mendengarkan motivasi, tapi semua itu tidak ada artinya. Semua itu tidak punya hasil yang maksimal. Anda turun beberapa kilo, tapi setelah itu Anda kembali naik lagi atau mendapatkan yo-yo effect. Jika itu yang Anda rasakan, kita bisa membantu Anda melalui program Weight Loss Desi. Gitu. Jadi intinya adalah Anda tangkap gak ada perbedaan dari message yang kita coba buat dari yang green zone tadi dengan yang merah. Anda tangkap gak? Kalau di green zone tadi kita bilang, apakah Anda sudah
mencoba untuk diet, Anda mencoba untuk training sendiri, Anda mencoba mengganti pola makan, Anda mencoba mendengarkan, kita melisting apa-apa saja effort atau DIY tadi yang di stage merah tadi yang sudah mereka lakukan. Kemudian kita statement, tapi semua itu tidak ada hasilnya. Anda turun, kemudian Anda naik lagi. Kita kasih tahu frustasinya mereka. Anda frustasi kan, udah melakukan semua ini tapi nggak ada hasilnya. Anda frustasi kan, gitu loh. Kita kasih tahu kalau kita bisa relate, kita understand gitu. We know you girl. Kalau itu semua hal-hal yang udah kamu lakukan dan itu nggak berhasil, so the only solution left is us gitu ya. Jadi kita bisa membantu Anda melalui bla 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 bla. Jadi intinya adalah kalau kita mau target zona hijau, orang-orang yang pasti mau beli atau conversion rate-nya tinggi adalah target orang-orang yang sudah mengalami frustasi dengan memberikan message yang bahwa kita mengerti pain point-nya mereka dan usaha apa yang sudah mereka lakukan tapi gagal, kemudian kita bisa bantu mereka. Nah, itu semua message-nya itu bisa kita insert atau kita bisa gunakan di dalam apa? Headline. Contoh ada sales page, landing page, website, apapun itu. Kemudian bahas juga di konten sosmed, di headline iklan dan lain sebagainya ya, seperti tadi saya contohkan. Jadi intinya adalah spesifik menarget frustasi mereka, kita mengerti situasi mereka, kita mengerti frustasinya mereka, itu yang kita angkat, bukan diangkat tanda-tandanya bahwa kita leading mereka untuk ke stage awareness. Oh, mereka jadi paham kalau mereka punya masalah berat badan, tapi kita mau tuntun mereka untuk menjadi sadar bahwa kalau mereka melakukan stage itu semua dan gak ada hasilnya, berarti it's time for our service atau produk untuk bisa help them gitu loh, solve their problem. So itu yang saya berikan pada hari ini, bagaimana mentarget calon klien yang tepat, your ideal client. Jadi kalau Anda suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like video ini, dan juga mungkin kasih komen mau bahas tentang apa lagi. Saya Desiana, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.